Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman yang menanyakan tentang pengalaman saya mengidap COVID gejala berat, saya jawab via video ini saja ya. Karena mau jawab satu-satu via chat itu capek. Oke, yang pertama, apa sih gejalanya? Yang saya alami? Ya, pertama seperti flu biasa. Bahkan nggak mirip flu sih, mirip seperti apa ya, sakit aneh gitu loh. Jadi badan tiba-tiba lemah, terus pusing itu luar biasa, terus diikuti dengan pencernaan yang terganggu. Jadi seperti asam lambung, itu benar-benar seperti asam lambung. Terus dibarengi kadang diare, kadang istilahnya itu sulit buang air besar juga. Jadi kadang mencret, kadang istilahnya bahasa Jawanya bedegelen itu bedegelen. Sembelit lah seperti itu. Kadang mencret, kadang sembelit. Jadi gitu yang saya alami. Jadi hari pertama sampai hari kelima itu ya kayak landai gitu, makan masih enak gitu, tapi ya badan kok lemas, menggigil, seperti kedinginan gitu. Terus nyari otot, jadi kulit ini juga kalau dipegang itu sakit kayak habis dipukuli gitu. Nah, terus selanjutnya ada anosmia, jadi nggak bisa cium bau sama sekali. Biasanya kalau pilek itu nggak bisa cium bau, tapi masih sedikit bisa cium bau itu masih agak bisa gitu loh. Tapi kalau ini total sudah, ini total. Terus mulut jadi kacau, lidah sensornya jadi kacau, jadi rasa nggak ada yang benar sudah. Nah, itu semenjak itu kemungkinan mulai hari ke berapa itu, ke-6, ke-7 itu. Padahal pada waktu itu hari ke-6 ke-7 itu kayaknya sudah membaik, tapi kok nafsu makan menurun gitu loh. Di hari ke-8 itu sudah mulai menanjak lagi gejala. Terus hari ke-9 kalau nggak salah itu berak darah, bener-bener darah itu wis. Selanjutnya hari ke-10 itu sudah ada sesak nafas parah. Terus di hari ke-12 saturasi oksigen saya itu sudah di bawah 90. Jadi gitu. Di bawah 90, naik 92, terus 89, 88 gitu. Jadi ya itu. Terus di hari ke 13 itu sudah nggak kuat saya. Di hari ke-13 sudah nggak kuat. Bahkan sudah pesan-pesan bikin video ya, permintaan maaf kepada orang tua, kepada mertua, kepada istri, kepada saudara-saudara gitu. Sudah nggak kuat, sudah memposisikan diri ya kayak mau meninggal gitu sudah. Karena sudah sesak nafas, sudah nggak kuat. Wah, luar biasa pada waktu itu. Sudah kayak meracau, terus ada halusinasi juga karena mungkin ya kurang oksigen. Nah, di hari ke-14 sore, itu saya sudah sudah siap untuk meninggal, sudah siap untuk meninggal. Saya cari rumah sakit, sudah berusaha cari rumah sakit, ternyata rumah sakit sudah penuh semua. Ada rumah sakit swasta di sebelah ini disarankan oleh perawat desa, itu disarankan dirawat di situ, tapi saya kurang percaya gitu loh. Rumah sakitnya kayak gak lengkap gitu loh. Jangan-jangan nanti saya meninggal di situ malah. Terus ada isu yang aneh-aneh juga
di masyarakat tentang rumah sakit itu, padahal enggak sebenarnya. Sebenarnya di situ angka kesembuhannya sangat tinggi dibanding rumah sakit yang lain, dan saya baru tahu setelah sembuh. Gitu. Itu hari ke-14 sore itu saya sudah menyerah, sudah menyerah. Pikiran saya itu lucu. Jadi sebelum saya dijemput maut, saya mau makan dulu lah, mau makan yang enak dulu. Ingin makan ayam pada waktu itu. Ya kebetulan ada ayam basi yang sudah entah berapa hari itu disimpan di dalam kulkas. Itu dipanaskan oleh istri saya, dipanaskan, terus ada telur rebus segala macem, lauk-lauk itu saya makan doh, kok enak gitu loh, makan gitu kok enak. Terus istri bilang, loh ini sudah basi loh mas, gak apa-apa wis, tak makani aja. Makan enak sampai nambah 5 kali, sampai yang terakhir itu makan sama nasi dicampur terasi karena sudah nggak ada lauk. Karena ya di rumah kena semua, positif semua, jadi nggak sempet masak segala macem. Kadang ada temen yang ngasih lauk gitu, dikirim ditaruh di depan pintu. Jadi sampai segitunya. Oke. Itu singkat pengalaman saya. Terus apa yang saya lakukan ketika sakit? Ketika saya anosmia, nah ini kelirunya, dan sudah agak parah, itu baru melapor. Seharusnya saya melapor dari awal. Ya berhubung antri swab itu antri banget. Saya masuk giliran swab itu malah di hari ke-17. Saya sudah sembuh, sudah agak sembuh. Itu baru di swab dan hasilnya positif sekeluarga. Jadi gitu. Saya melapor, tapi sebelum di swab itu di hari begitu lapor itu besoknya itu langsung oleh petugas itu didatangi ke rumah saya, diantari obat segala macam. Jadi dikasih obat, dikasih vitamin gitu. Walaupun itu obat dari puskesmas itu nggak begitu berefek gitu loh, mengurangi gejala. Akhirnya mau cari obat di luar itu sudah nggak bisa gitu loh. Takut mau keluar itu, saya takut nulari orang. Nah untungnya di rumah saya itu toko kelontong, jadi ada stok obat-obatan walaupun obat warung itu. Akhirnya saya nyoba minum itu Mixagrip Flu ditambah Konidin dan Amproxol karena batuk saya sudah nggak terkontrol, parah sekali. Anehnya itu gejala berat itu berkurang setelah saya minum itu. Ya walaupun masih kumat-kumatan ya, walaupun saturasi oksigen masih turun, tapi masih agak menolong gitu loh. Lebih berefek ketimbang obat dari puskesmas. Saya konsultasikan ke petugasnya yang satu, itu waduh Pak, jangan Pak, itu bahaya nanti. Nah terus saya konsultasi ke petugas yang satunya lagi, oh enggak apa-apa, kalau misalkan memang gejalanya hilang enggak apa-apa, bisa hajar. Terus saya konsultasi lagi, loh kok saya berak darah ini kenapa ya, berak darah. Petugas yang satunya bilang, waduh harus ke rumah sakit itu Pak. Nah sedangkan di rumah sakit itu nggak bisa langsung terima karena saya gejalanya COVID, jadi seperti itu. Wis, waduh gimana ini. Terus rumah sakit rujukan utama itu yang saya ingin sebenarnya dirawat di rumah sakit rujukan utama supaya bisa dapat ventilator misalkan suatu saat butuh. Nah, ternyata nggak ada rumah sakit sama sekali yang yang bisa menerima pasien COVID karena sudah penuh, overload semua. Pada waktu itu bulan 10 kalau nggak salah. Wah, ditambah setiap hari banyak orang meninggal ketika saya pas berat-beratnya. 3 kali sehari gitu ada pengumuman meninggal di sebelah musola, pengumumannya di musola sebelah saya. Waduh rasanya wis kayak stres itu. Sehari saya minum obat itu, terus berak darah itu katanya suruh makan sayur. Makan sayur ya Pak, makan sayur yang banyak, nanti sembuh sendiri. Oke, saya makan.
Wah, kena berat darah itu tambah stres saya, terus kena saturasi oksigen turun. Jadi saya sediakan oximeter ini. Nah, ini harus ada ketika isolasi mandiri. Apa itu oximeter? Jadi untuk ukur saturasi oksigen. Murah ini, cuma 40.000. Nah, itu saya ukur pakai pakai oximeter ini, saturasi oksigen kan anjlok. Wih, stres saya. Stres, gejala makin buruk. Keluar keringat banyak. Waduh, akhirnya oximeter saya buang. Ya karena ya percuma, saya laporan rumah sakit yang kosong nggak ada gitu. Ternyata ujung-ujungnya ketika saya tanya rumah sakit yang swasta yang sebelah ini, yang di hari ke-14 itu ternyata juga penuh gitu loh. Saya telepon penuh ternyata. Kayak wes nasib. Saya stres, sudah nggak ada harapan. Oximeter saya buang. Saya pakai nonton SpongeBob, film-film kartun itu, ketawa-ketawa sambil selesai. Ketawa-ketawa sambil selesai. Terus sambil lihat tutorial itu. Pada waktu ada video dari Malaysia, kalau nggak salah, perawatan di Malaysia itu posisi pasien kalau sudah parah itu gimana. Jadi ditelungkupkan, ada posisi untuk bernafas. Itu saya tiru semua, saya telungkup gitu, saya ganjel bantal, jadi lendir-lendir supaya keluar. Itu saya seperti itu. Alhamdulillah itu agak sedikit ringan ya, walaupun di hari ke-13 itu sudah kayak nggak ketolong saya, sudah nafas itu sudah ya Allah, naudzubillah, jangan sampai merasakan yang seperti itu. Sampai muncul halusinasi segala macam. Yaitu obat-obatan itu, saya minum obat flu, Ambroxol sama Konidin. Terus saya tambah lagi obat untuk pencernaan, antasida itu. Jadi untuk mengurangi mual sama perih di perut. Jadi gitu, sama obat diare kayak diapet segala macam itu saya minum. Ya itu. Terus tambah vitamin saya pada waktu itu, karena saya nggak cocok dengan vitamin C yang asam, saya pakai Enervon Active. Enervon Active itu vitamin C nya nggak asam, kandungannya juga lengkap. Ada vitamin B kompleks dan zinc. Itu menunjang sekali untuk kekebalan. Vitamin C nya juga 500 mg. Jadi gitu, nggak usah vitamin, nggak usah yang mahal-mahal. Bahkan saya pakai sekarang itu pakai yang murah ini. Apa ini? Solvita ini. Pakai Solvita ya ini. Ini 25.000 isi 50 kapsul. Ini lumayan. Banyak yang saya rekomendasikan ini juga ya sama dengan vitamin yang lebih mahal. Gitu. Sama vitamin E, saya tambah vitamin E. Vitamin E pun saya pakai yang murah, Vitamex. Ini harus vitamin harus ada. Terus berjemur. Dokter menyarankan saya berjemur 15 menit saja. Tapi berhubung saya menggigil, saya berjemur sampai 3 jam, sampai hitam semua badan saya. Jadi seperti itu. Sama petugas kesehatan gini, waduh Pak, kalau berjemur terlalu lama sama kena kanker kulit nanti. Covid-nya sembuh, kena kanker kulit ya, bercanda sebenarnya ya memang kemungkinan itu ada, tapi ya kecil sekali. Jadi gitu. Terus saya masih mau memaksa makan, walaupun nafsu makan itu sudah hancur-hancuran, sudah makan itu sudah kayak siksaan, kayak siksaan makan. Saya paksa. Saya nggak makan nasi sudah, karena nasi itu cepat membuat kenyang, terus semakin membuat saya mual. Jadi saya makannya cuma sayur, saya kasih minyak wijen sama kecap asin sedikit, sayur direbus, itu hijau-hijauan itu direbus, yang lunak-lunak kadang labu siam itu direbus, dimakan sama telur rebus banyak sekali, makan 3-2 gitu. Saya paksa sedikit sampai habis. Sehari tetap 3 kali. Terus kadang tahu dikukus gitu. Ikan-ikanan itu dikukus gitu, karena wis gak ada rasa, makan minyak-minyakan tambah mual. Jadi gitu. Terus saya minum itu juga prebiotik sebotol ini
130.000 kalau nggak salah itu. Dan saya baru tahu Yakult itu juga prebiotik dan harganya lebih murah dan lebih efektif ternyata. Banyak saudara saya yang isoman, saya kasih Yakult, terus nggak perlu beli yang susu beruang, itu nggak perlu, saya pakai Yakult, terus protein dari yang meskipun bukan susu itu juga bermanfaat kok, juga efeknya besar walaupun bukan dari susu. Tempe, telur itu proteinnya tinggi, sudah kedelai, kacang-kacangan itu proteinnya tinggi, jadi nggak perlu memaksakan beli susu, karena kadang kita nggak cocok. Kalau saya minum susu itu muntah gitu, malah muntah karena mual, jadi gitu. Terus kayak suplemen yang lain kayak madu gitu, kalau ada nggak apa-apa, tapi jangan terlalu banyak. Manis-manis jangan terlalu banyak, kayak madu itu kalau ke pencernaan kadang malah nggak cocok, kadang malah bikin perih, terus kadang malah mencret. Jadi ya secukupnya, tapi madu itu mahal. Sekilo itu 130.000. Nah, ketimbang 130.000, belikan saja stok vitamin yang banyak, terus siapkan anggaran. Kalau sekarang kan sewa oksigen mudah, siapkan anggaran untuk oksigen, jadi gitu. Terus siap anggaran, kalau misalkan nggak sesek banget ya wis, anggaran untuk makan enak saja, makan yang enak, daging-dagingan, telur segala macam itu saja wis. Jangan buang-buang budget untuk beli suplemen yang mahal-mahal, karena setelah dibaca suplemen yang mahal, setelah dibaca itu ya Allah, kandungannya sama. Kadang ada susu soya yang mahal, ternyata sama dengan susu kedelai yang susu soya yang plastikan yang berapa itu, 15 ribuan itu sama. Hal itu ya, karena beda kemasan, jadi 100.000 lebih dengan berat yang lebih ringan, Pak. Jadi yang pinter-pinter lah, katakan saya terlalu browsing, jadi kandungan gizi apa yang bagus, terus kandungan itu segala macam, jadi nggak perlu mahal tapi usahakan kandungannya sama, jadi seperti itu. Itu yang saya lakukan, berjemur itu sudah lah itu wis. Kalau mengalami gejala seperti yang saya alami, atau salah satu, saya berhubung paketnya lengkap ya, jadi sudah gampang gitu loh memastikan saya kena COVID karena ada sesak nafasnya gitu. Tapi sudah ada ketika sudah ada anosmia, itu sudah harus benar-benar mencurigai diri kena COVID gitu. Jadi harus melapor, jangan takut melapor, bener, jangan takut melapor. Nah, melapor itu sebenarnya sangat bermanfaat loh. Jadi kesehatan kita dikontrol, obat-obatan kita dikasih, terus apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita konsumsi, itu dipandu, jadi seperti itu. Oh iya, jadi untuk yang isolasi mandiri itu diusahakan minum yang banyak. Bukan hanya diusahakan, tapi ini wajib minum yang banyak. Minum air putih yang banyak, karena kita akan kehilangan banyak cairan, terus darah kita mengental. Jadi untuk menghindari itu semua, kita harus banyak minum air putih, terus ditambah minum yang kayak minum ion itu, kayak Pocari Sweat atau apa itu. Nah, itu juga penting. Minum Oralit kalau nggak ada ya, itu penting. Jadi gitu, karena pakaian ini sampai basah karena keringat. Jadi sediakan juga pakaian ganti yang banyak, jadi setiap kali basah itu ganti, basah ganti, supaya tidur itu nyenyak. Jadi kita istirahat supaya lebih berkualitas gitu loh. Jadi kalau kurang istirahat ya juga imun kita turun. Jadi usahakan badan itu senyaman mungkin, usahakan kering pakaian. Jadi itu tetap menjaga kebersihan diri, banyak sering-sering gosok gigi, pakai obat kumur segala macam, itu juga nggak apa-apa. Diusahakan tetap mandi supaya ya kita tetap nyaman. Jadi itu ya, perlunya melapor itu. Jadi kita tahu apa yang harus kita lakukan, kita dipandu, jadi gitu. Terus kita nggak usah ngurus katakan ada konspirasi segala macam, itu kita buang. Konspirasi dimanapun itu ada gitu loh, selalu ada konspirasi itu.
Tapi ya penyakitnya ada gitu loh. Dan kita harus menjaga diri kita dari itu, menjaga diri kita dan orang lain. Itu ibadah kok. Kita isolasi mandiri, isolasi disiplin untuk menghentikan penularan itu ibadah kok. Kalau misalkan khawatir, oh finansial katakan, oh siapa yang kasih makan kita ketika isolasi, doa itu pentingnya melapor itu. Jadi ketika melapor itu kita akan banyak yang bantu, pemerintah desa itu bantu gitu. Ya walaupun untuk kasus saya itu agak terlambat gitu loh, setelah di swab dinyatakan positif baru ada bantuan logistik, tapi ya nggak apa-apa, saya sudah mempersiapkan sebelumnya. Tapi dibantu kok, sebelum pemerintah desa bantu itu teman-teman komunitas segala macam itu juga bantu, jadi kasih lauk makanan mateng itu ada saja yang ngasih di depan pintu itu. Jadi itu kalau kita melapor mengumumkan diri, oh saya positif Pak, itu banyak orang-orang baik yang akan tergerak membantu kita gitu. Jadi nggak usah khawatir, oh niat kita ibadah kok. Jadi menghentikan penularan itu juga ibadah. Insya Allah Allah akan nolong gitu loh, akan mendatangkan orang-orang baik. Banyak orang yang isolasi mandiri itu apa itu dibantu itu banyak. Ya asalkan ya kalau ada kesulitan itu ya cari pertolongan lah, pasti ada yang nolong kok. Gitu. Ya, mohon maaf video saya kurang sistematis karena saya buat ini mendadak. Ya supaya nggak capek ngetik ya, mending bikin sekali terus ya bisa dilihat orang berkali-kali, jadi seperti itu. Walaupun apa itu momennya sudah agak terlambat ya, tapi ya, saya pikir-pikir ya nggak apa-apa gitu. Jadi itu tolong jangan remehkan penyakit ini. Penyakit ini ada, jadi ya kita nggak bisa memilih mau gejala berat mau gejala ringan, kita nggak bisa milih. Ya walaupun bisa diusahakan katakan percepatan penyembuhan dengan nutrisi, tapi ya kita nggak bisa milih gitu. Kita kuat, orang lain nggak apa itu belum tentu kuat. Nggak semua orang kuat dengan penyakit ini. Kita kuat tapi kita nularkan ke orang-orang rentan dan menyebabkan kematian. Nah itu kan juga kita dosa gitu loh. Kita masih bisa masih diberi pilihan gitu loh, untuk mengusahakan nggak menularkan gitu. Itu ada di pilihan itu ada di diri kita gitu loh. Kalau kita nggak jalankan ya kita dosa gitu. Ya hidup mati memang takdir, tapi kan sudah bisa diusahakan gitu loh, bisa diusahakan. Kalau sudah terjadi ya memang takdir, tapi kalau sebelum terjadi kan kita wajib berusaha gitu loh. Himbauan dari pemerintah masih banyak yang relevan, pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, itu masih relevan, masih masuk akal dan bisa kita patuhi gitu. Nggak semua kebijakan pemerintah nggak bisa dipatuhi, yang kita mampu kita patuhi gitu loh, yang kita mampu untuk usahakan agar diri kita selamat ya kita kerjakan gitu saja, nggak usah yang ruwet-ruwet gitu ya. Sementara itulah mohon maaf kalau video saya ya kacau balau seperti ini, cerita ini loncat-loncat ya. Semoga bisa dipahami, semoga bisa bermanfaat. Yang masih sakit saya doakan segera sembuh dan sehat. Yang masih sehat tolong jangan sampai sakit, dijaga kesehatannya. Sementara itu dari saya, terima kasih telah sudi menonton video yang kacau ini. Terima kasih banyak. Oke, sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepi.
Oh, berarti nunggu gejala klinis hilang, baru nanti boleh Iya, biasanya 14 hari. 14 hari setelah hasil keluar ya Bu ya? Iya. Oh, nggih pun. Nggih pun kali istirahat nih berarti. nang Sevo apa nang rumah yang? Berarti antibody spesifik saya sudah keluar ya Bu ya? Sampel yang antibodinya kan sudah keluar yang IgG-nya. Berarti sudah tinggal bisa lawan virusnya lah ya. Soalnya sudah berapa hari nih? Sekitar 15 hari. Iya, soalnya saya pelatihan itu loh Pak. Waktu dengan ada kuliah kan saya Nggih, itu gejalanya pas naik-naiknya Bu. kenapa? Pas saya ngubungi puskesmas itu gejala pas naik-naiknya. Iya. Naik-naiknya terus hari Sabtu itu sudah mulai agak landai. Biasanya kan hari ke-10 itu sudah sampai.